Terus yang kosong kuburan yang sudah digali ditempati mayat lain gitu ya Pak? Ya, kalau ada yang Terus kuburannya itu dibongkar gitu ya Pak? Ya, itu digali. Kuburannya digali. Terus tulangnya kita bakar. Tulang dibakar. Terus dibuang ke abunya ke laut. Oh, untuk yang dikremasi sendiri itu yang orang-orang yang misalnya dikatakan sebagai orang berduit atau borju itu sampai berapa Pak? Kalau orang Puri itu sampai eman. Kalau Abel itu sampai 5. Ada ngaben adat, ngaben masal. Jadi dikubur dulu, terus 4 tahun ya Pak ya? Setiap 4 tahun. Setiap 4 tahun sekali ada upacara ngaben masal. Artinya dia kalahnya dengan ini ya Pak. Pengapesannya itu dikasih kapur. Nah, baru dia kalah. Nah, rahasia itu diberitahukan ke Gajah Mada gitu ya Pak. Akhirnya Gajah Mada melaksanakan itu. Akhirnya dia tumbang. Jadi tumbang itu ya Kebu Iwonya itu ya. Tapi memang sengaja gitu karena Kebu Iwo yang saya baca dari referensi itu Pak, karena dia bisa melihat berapa ratus atau ribu tahun ke depan Bali ini tetap berjaya gitu Pak, akan lebih berjaya gitu. Makanya dia enggak apa-apa ini Gajah Mada demi kemajuannya ya. Iya, demi kemajuan Gajah Mada membunuhku enggak apa-apa kayak gitu ya Pak ya. Kopi luwak itu bisa untuk kekuatan, Bres. Namanya Viagra, kayaknya Viagra dibilangnya. Oh, kayak Viagra gitu ya Pak. Iya. Selamat siang jelang sore kawan-kawan. Ini ngiras-ngirus jalan-jalan menuju ke Ubud. Kita ngelewatin daerah Gianyar. Nah, ini suasana jalan kota Gianyar ya. Kotanya rame di sini ya. Ini kayaknya pusat-pusat pertokoan deh. Iya Pak ya. Tepatnya di Batu Bulan. Tepatnya apa? Di Batu Bulan. Batu Bulan. Ya, desa Batu Bulan. Ini tepatnya di desa Batu Bulan. Oh, ini ya mulai pengrajin patung-patung kanan kiri ini. Pusatnya. Ini pusatnya di sini ya Pak ya? Ya, Batu Bulan. Ini batu kali ya Pak ya? Ya, ada dari Batu Padas, Batu Kali. Patung dewa-dewa tok ini. Oh iya Pak, di sini itu kan mayoritas Hindu ya Pak ya? Iya. Ada enggak yang Buddha kayak gitu Pak? Buddha. Kita kan Hindu Buddha. masih inspirasi ya, banyak. Tak kira Hindu aja Pak. Hindu Buddha juga ya. Kita kan Hindu Buddha. Wih, ini sepanjang jalan ini. Tuh, patung-patung. Bali Bird Park. Kalau meninggal itu gimana Pak? Semuanya? Banyak kuburan orang Bali ini. Oh iya. Loh, kok ada kuburan Pak? Katanya dikremasi. Nah, di Bali itu tergantung dari adat istiadatnya, beda-beda juga. Tapi kebanyakan di Bali itu orang yang meninggal itu harus dikubur dulu. Oh, Iya. itu harus dikubur Ya, dulu. kalau Selanjutnya? pokoknya 4 tahun. Kalau hampir setiap 4 tahun kita ada namanya ngaben masal. Artinya? Ada yang meninggalnya 4 tahun, ada yang 2 tahun. Kita ngabennya serempak di bulan Agustus setiap 4 tahun sekali. Kita ngabennya serempak kayak 40 orang, itu kan biayanya ringan. Kalau ngaben per orang itu sangat luar biasa mahal biayanya. Berapa Pak? Jutaan ya, ratusan. Ya kecuali di Bali itu orang ngaben tuh
kecuali pemimpin agama itu kalau orang meninggal itu harus diapen. Biaya sendiri juga. Ya, kalau pemimpin agama itu ditanggung oleh masyarakat karena pendetanya itu kan membantu umatnya. Kalau meninggal pasti masyarakat ini yang membantu pengabenannya karena biaya besar. Jadi biaya kremasi itu sebetulnya besar gitu ya Pak ya? Ya, biaya kremasi besar kalau sendiri-sendiri. Makanya di Bali itu namanya ngaben massal ya. Itu biasanya di bulan Agustus. Itu baru massal. Ya, massal. Itu makanya dikubur dulu untuk menyelaraskan. Tidak ada perbedaan yang ada yang kaya, yang miskin sama. Kalau massal gitu masih dipungut biaya enggak Pak? Masih dipungut tapi tidak mahal gitu ya Pak? 5 jutaan. Oh 5 juta, masih 5 juta itu ya Pak? Iya. Oh ya. Tapi kalau untuk yang dikremasi sendiri itu yang orang-orang yang misalnya dikatakan sebagai orang berduit atau borju itu sampai berapa Pak? Kalau orang Puri itu sampai eman. Kalau ambil itu sampai 50-an kalau sendiri-sendiri. 50 juta? Kremasi aja itu? Iya. Oh, segitu pemirsa. Biaya kremasi itu ada yang sampai 50, ada yang ratusan ya Pak ya? Iya. Itu ada sampai yang ratusan juta. Makanya ini dibentuk juga, bukan dibentuk ya, istilahnya ada ngaben adat, ngaben massal. Jadi dikubur dulu, terus 4 tahun ya Pak ya? Setiap 4 tahun. Setiap 4 tahun sekali ada upacara ngaben massal. Lebih ringan. Ya lebih ringan orang untuk biaya. Lebih banyak. Biaya. Sampai berapa orang gitu Pak? Dibatasi? 40, 45. Berapa yang meninggalkan beda-beda. Ada yang di bawah 2 tahun, ada yang di bawah 1 tahun, maksimum 4 tahun. 4 tahun. Beda-beda. Kalau meninggalnya beda. Ya. Itu artinya apa Pak? Kalau dibakar, artinya dikremasi? Kembalinya, ya. Tubuh sisa tubuh kita ke alam semesta. Oh, kembali ke Tuhan. Ya, jalan kembali ke Tuhan. Iya. Masya Allah. Kepercayaan di Bali, kepercayaan Hindu, kremasi untuk kembali. Ngaben itu harus. Harus wajib. Kalau enggak kita diingatkan, diganggu. Begitu. Ya, kalau enggak dilaksanakan. Kalau udah ngaben ke luhur kan, kalau udah suci ditaruhlah di tempat pemujaan kita, itu yang kita puja tiap hari. Oh. Ya leluhur kita namanya. Memuja leluhur. Iya. Jadi itu abu ya Pak yang kita puja itu loh Pak, itu ya, makanya ada abunya. Simbolnya itu kayak simbol itu ditaruh di merajang. Oh, yang berarti simbol bukan abunya ya Pak ya, simbolnya ya. Itu leluhur kita gitu ya Pak. Iya. Tiap rumah mesti punya pura ya Pak ya. Iya, di Bali itu kalau Hindu namanya Hindu pasti harus punya tempat pemujaan. Itu seperti itu berlaku untuk agama Buddha juga atau hanya Hindu Pak? Hanya Hindu. Kalau Buddha beda lagi ya. Beda lagi. Memang di sini mayoritasnya Hindu. Ya. Iya. Terus yang kosong kuburan yang sudah digali ditempati mayat lain gitu ya Pak? Ya, kalau ada yang meninggal itu dipakai kembali. Makanya di Bali itu kita nggak butuh banyak area kan, itu aja udah cukup. Karena kan 4 tahun itu udah kosong lagi. Iya. Oh gitu. Pas. Anjing juga jangan takut di Bali ya, tiap rumah itu ada anjing. Oh iya, makanya depan saya ketemu anjing banyak di depan Bali. Itu kayak penjaga kita, penjaga rumah. Kalau ada datang itu kan signalnya. Iya. Ada anjing sini jinak-jinak Pak ya. Kayak bersahabat gitu. Sama tamu juga ndak ini kok. Ndak galak. Ndak galak.
Asik pemirsa jalannya. Nah, ini gianyarnya penuh dengan kisah pewayangan. Ada yang namanya peringkat ada Kebo Iwo ya. Oh, Kebo Iwo. Ya, ke sana buahnya ke Gajah Mada ya. Pas. Boleh ceritakan sedikit Pak tentang kisah Kebo Iwo Pak? Kebo Iwo adalah sakti mandraguna ya. Dikubur aja dia tidak meninggal. Itu sakti, itu puranya ada di Pejeng. Pejeng itu daerah dengan daerah Bedulu. Kita bisa lihat sejarahnya di sana, tempat menimba ilmunya, puranya juga sejarah apapun ada lengkap di sana. Itu penuh ini karisma di Bali. Itu pendirinya ini ya Pak? Pendiri kota Gianyar gitu? Ya, sesepuhnya ya? Pendiri Gianyar. Ada jalan yang paling gede Gianyar itu namanya bypass Kebo Iwo ya. Oh iya. Dekat stadion yang Manjak Kota. Itu meninggal atau gimana Pak? Meninggal. Udah meninggal. Kalah sama Gajah Mada itu. Ya. Sebetulnya bukan kalah, dia mengalah ya Pak? Mengalah ya. Karena Gajah Mada kan misinya menyatukan Nusantara. Iya, misinya Gajah Mada menyatukan Nusantara. Dia kalahnya dengan ini ya Pak. Pengapesannya itu dikasih kapur. Nah, baru dia kalah. Nah, itu rahasia itu diberitahukan ke Gajah Mada gitu ya Pak. Akhirnya Gajah Mada melaksanakan itu. Akhirnya dia tumbang. Jadi tumbang itu ya Kebo Iwonya itu ya. Tapi memang sengaja gitu karena Kebo Iwo yang saya baca dari referensi itu Pak. Karena dia bisa melihat berapa ratus atau ribu tahun ke depan Bali ini tetap berjaya gitu Pak, akan lebih berjaya gitu. Makanya dia, enggak apa-apa, ini Gajah Mada demi kemajuannya ya. Iya, demi kemajuan Gajah Mada membunuhnya enggak apa-apa kayak gitu ya Pak ya. Mengalah demi kemenangan. Mengalah demi kemenangan dan ternyata memang betul loh Pak. Bali ini kan lebih dikenal, lebih famous sampai internasional loh. Lebih jaya gitu. Adat budayanya. Ya, ini kita udah masuki Ubud ya. Oh, ini sudah Ubud ya. Itu pura ya Pak ya? Ya, ini pura. Kelihatan ya, Raja kelihatan dulu. Bagusnya. Oh, Puri ini bukan pura. Ya, Puri. Tempat apa Pak Puri ini? Pak? Puri ini rumah-rumah raja dulu. Oh. Ini Raja kelihatan lah. Ada Puri Ubud, Puri Gianyar, Puri Klungkung kan punya raja sendiri setiap wilayah. Artinya rumah raja itu maksudnya rumah raja zaman dahulu atau? Iya, zaman dahulu. Oh, gitu. Ya. Puri Gianyar ini tadi ya? Enggak, Puri kelihatan. Puri Gianyar di kota ini kelihatan. Ntar kita sorenya ke Puri Ubud. Puri apa namanya? Kelihatan. Pelihatan. Ya. Oh, Pelihatan. Berarti namanya Puri Pelihatan. Makanya turis-turis akeh sing seneng ning kene ya, Pak. Cerita-ceritanya bagus. Terus sentuhan-sentuhan bangunannya itu loh. Etnik nyeni kayak gini-gini tuh kan. Ya, ini tempat pemujanya pasti di sini dia, orang Bali pasti di sini dia. Oh. Timur utara. Iya. Sini pasti di sini pemuja. Itu patung apa Pak depan? Itu Arjuna bawa panah. Oh, Arjuna bawa panah. Weh. Kalau kiri arah Ubud, ya kita lurus ke Tegalalang Kintamani menuju ke Alas. Ya, di sini Harum. Di kanan kiri kita ada handicraftnya ntar perajin. Iya. Pusat handicraft. Ya. Kanan kiri. Belum ya Pak ya? Belum. Nah itu bata-bata itu Pak, kayak candi-candi. Nah, ini tembok khas Bali ini Polsek
Oh, polsek. Pos polisi. Pos polisi. Oh iya, ada Pak Khas polisi. Balinya kan ada Bata dan Aparat. Iya, kantor polisi, Bres. Ini sudah kanan kiri, sudah pusat-pusat handicraft. Ini ada tangan. Ini sebentar lagi kita mau nyampe di Tegalalang ya. Masih di Kabupaten Gianyar. Gianyar. Tegalalang itu yang famous di sana tempat seperti kafe yang terkenal dengan kopi luwaknya. Kafe-kafe yang dimodel dengan tema persawahan terasiring. Nanti deh, bagus deh nanti sampai sana nanti. Saya juga baru pertama ini, belum pernah sama sekali sebelumnya. Wisatawan kalau ke tempat itu berburunya kopi luwak. Nah, di sini warganya juga rata-rata punya peternakan luwak karena ekonominya bisa bergerak di bidang apa itu namanya ya, perkebunan kopi dan memanfaatkan binatang luwak untuk mengolah kopi itu menjadi cita rasa yang berbeda dari kopi-kopi yang lainnya. Kopi yang dimakan oleh luwak kemudian dikeluarkan lewat kotoran luwak, dibersihkan, diolah sedemikian rupa, jadilah kopi luwak yang punya cita rasa khas. Saya juga belum pernah minum kopi luwak itu seperti apa ya, belum pernah. Kalau dengar-dengar tuh ya sering boya opo iku rasane kopi saka kotorane luwak. Aduh, karo. Tapi jarene yo enak, kita coba aja nanti Bres, kesana beres. Tapi ini rumornya kopi luwak itu bisa untuk kekuatan, Bres. Mbo kuat apa? Kuat apa Pak? Kuat sembarangan ya Pak Ketut ya? Iya. Yang jelas sehat. Iya, sehat buat kekuatan. Iya. Buat kekuatan katanya Pak Ketut. Itu namanya Viagra, kayaknya Viagra dibilangnya. Oh, kayak Viagra gitu ya Pak. Iya. Jeda dulu guys, nanti sampai sana kita. Bagus, ini juga kafe. Tuh kan, belum. Itu binatangnya kelihatan dari sini. Oh iya, ada ikon istimewa itu ya, luwak itu luwak. Tuh luwak. Nah itu. Oh, berarti bener sini kopi luwak. Tasnya. Udah bisa lihat kawah. Allahu Akbar, udah usah lihat kawah. Ayo Dewa Dewi ngetripaci kejus. Nggak usah lihat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Minta maaf pemirsa. Teriak-teriak pemirsa. Terima kasih pemirsa sudah dimaklumi. Ini kita tidak bisa ini. Ya, dari ketiga ini ya. Oh. Aduh, tak ada dia harus dapetin.
Wow. Woo. Oh, si keren. Oh, keren banget. Aduh. Keren banget, guys. Kerennya keren. Keren merinding, bres. Acik kicis. Oh, berapa kali sudah ini? Aduh, Allah Akbar. Berapa kali, Pak? Ya. Ini ada burung. Sudah, Bi. Demikian tadi jalan-jalan saya bersama suami saya di Dewa Dewi Ngetrip channel YouTube, tepatnya lagi di area Alas Tarum. Kami yang dari jauh tuh, nyusul lewat jembatan. Oke kawan-kawan, jangan lupa like, share, komen, subscribe. Ikuti perjalanan kami di tempat-tempat yang baru. See you. Hachi kicus.